Shalom semua. Shalom. Oke, hari ini kita bertemu lagi, kita akan memuji nama Tuhan di hari Minggu, dan kita akan nyanyikan sebuah lagu. Memang kasih Tuhan tuh kita gak bisa balas, tapi dengan kita yang kekurangan ini, kami percaya bahwa kita telah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Tuhan yang selalu menopang, Tuhan selalu melengkapi, Tuhan selalu menggenapi apa yang kita ucapkan. Mari kita nyanyikan lagu dengan apa yang ku balas.
Lagi kami akan memulai ibadah kami ini Tuhan pada minggu hari ini. Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal sampai pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Dan kami berdoa untuk hamba-Mu yang Kau pakai nanti untuk menjagakan kebenaran firman Tuhan. Hanyalah dari firman-Mu yang Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Pada ibadah kami, berdoa yang penuh sempurna ini kami sempurnakan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Haleluya. Amin. Boleh semua. Oke, kita sudah menjalani hari yang sedih-sedih. Sekarang kita harus bersuka cita di hari Minggu ini. Boleh kita colek kanan kiri kita untuk bilang Happy Sunday teman-teman semua. Happy Sunday. Sandal, ya, es krim itu namanya. Sandal. Oke, kita akan menyanyikan sebuah lagu. Tuhan Yesus kita adalah sobat dalam kehidupan kita. Kita akan satu lagu, ada satu sobatku yang setia.
boleh duduk dulu. Mungkin ada yang mau memberikan sharing-sharing cerita kesaksian bagi Tuhan, boleh dipersilakan. Ada yang mau menceritakan kasih Tuhan pada minggu ini yang luar biasa. Shalom. Wah, ini pada liburan melanjutin yang kemarin sebagian jadi ya. Baik Bapak Ibu, saya mengapresiasi semua jemaat Tuhan yang memang telah menanti-nanti sekian bulan untuk retreat. Ternyata sudah kita bawa tas ya, ada yang bawa babi panggang, babi kecap ya. Tapi tidak ada yang bawa babi hidup sih. Tapi semua akhirnya memang kita tidak jadi berangkat. Terlebih mengapresiasi buat sahabat-sahabat yang sudah terlebih dahulu berangkat ke puncak dan turun kembali. Saya sangat mengapresiasi luar biasa. Dan kita akhirnya berpraktek, teman-teman, bahwa kalau kita retreat itu sudah disiapkan semua materi-materi itu teori. Sedang belajar teori tentang kebersamaan, teori tentang kekeluargaan. Tapi bersyukur ternyata Tuhan sudah menentukan kita bukan saatnya berteori, tapi berpraktek, Bapak Ibu. Praktek menghidupi kehidupan dalam kebersamaan dan kekeluargaan. Terima kasih buat pengertian teman-teman semua. Namun tadi saya habis pelayanan di GPI Amanat Agung, Bapak Ibu. Lalu setelah selesai ibadah ditayangkan slide video teman-teman dari GPI Amanat Agung, ada sekitar 100 sekian yang bisa menghadiri ibadah Padang ya di rumah hamba Tuhan ya, Pak Johan di daerah Bilangan Sentul. Di situ ada kolam renang, tempatnya luas, halamannya luas, di dalam rumahnya juga luas. Rumahnya emang besar sepertinya kalau melihat dari video itu. Beliau sangat membuka hati, membuka pintunya, karena juga jarang ditempati rumah ini. Karena memang beliau rumahnya yang saya tahu sih biasanya memang tinggal di Jelambar ya, di Dutamas. Tapi karena rumah itu seringkali kadang-kadang dia ya kadang di Sentul, kadang di Dutamas. Beliau mempersilahkan jika nanti kita mau bikin ibadah Padang untuk menghibur hati kita semua. Kapan ada waktu kita boleh ibadah ke sana. Ada kolam renangnya, Bapak Ibu, ada tempatnya luas memang, ada bikin permainan nanti, atau ada baptisan, atau mau bikin basar sekolah minggu. Beliau mempersilahkan, hanya suruh ambil waktu saja. Ini adalah berkat Tuhan luar biasa. Jadi Tuhan ngasih kesempatan untuk kebersamaan kita kapanpun boleh. Tempatnya cukup baik di Sentul. Saya lihat tadi, waduh, pemandangannya baik, bagus. Itu, dan tentunya adalah satu kesempatan untuk kita membangun kembali kebersamaan di retreat. Nanti kita akan jadwal mencari. Ibu Gembala sudah melihat-lihat yang hari libur Jumat belum ketemu. Libur Senin juga jauh, jadi mungkin kita akan coba cari waktu, mungkin berangkat Jumat sore, lalu ibadah raya di hari Minggu. Nanti kapan dijadwalkan Pak Toto, nanti kita bicarakan lagi, karena tidak semua hangus, dari sebagian tetap kita hanya menambah sedikit, dan ini tentu tidak dibebankan jemaat Tuhan semua. Uangnya ada yang hilang, nanti tidak usah bayar apa-apa, nggak usah tambahkan. Tuhan bikin cukup, amin. Kita tetap bisa retreat dan tentu lebih semarak, lebih baik. Tema boleh diganti, enggak juga tidak apa-apa, karena kita tidak melanjutkan Bapak Ibu ya. Tapi yang jelas tema kemarin ini kita sudah praktek, jadi benar-benar mempraktekannya. Demikianlah keluarga. Saya bergumam, gereja kita ini kecil, tapi saya memberikan satu pengertian bahwa pakai bahasa Jawa tapi ini, small is beautiful. Kecil but indah ya. Biar kecil tapi indah.
Jadi kalau satu terluka, semuanya terluka, Bapak Ibu. Karena keluarga. Kalau satu sedih, semua sedih. Dan saya bisa merasakan demikian. Jika satu bahagia, semua bahagia. Maka hati-hati, jangan ada yang terluka. Satu yang terluka, gereja ini akan sakit, Bapak Ibu. Maka saya berharap bahwa mari saling menyembuhkan, saling membalut, saling mengisi, saling menopang seorang kan yang lain. Kita tumbuhkan rasa kekeluargaan itu yang adalah walau kecil biarkan indah di hadapan Tuhan. Amin. Ini kesan teman-teman, sahabat pelayan atau hamba-hamba Tuhan yang pelayanan di tempat ini. Gereja ini punya corak, punya warna. Tuhan setiap gereja punya corak masing-masing. Tapi gereja kita ini yang baru tumbuh hitungan beberapa waktu, tapi teman-teman punya kesan bahwa gereja ini kompak. Ini ikon. Ini satu warna ciri khas gereja GJKI Pembawa Damai Agape ini kompak. Saya harus menyaksikan juga Bapak Ibu, sebenarnya GJKI itu punya kekuatan tapi juga punya kelemahan. Salah satu kelemahannya ini dia. Karena saking otonomnya, otonom itu artinya berdiri sendiri masing-masing GJKI itu. Sehingga ketika kayak saya begini, kayak kita mengalami kedukaan dan kehilangan sahabat pelayan begini, tim penggembalaan, benar-benar kita sendiri yang limbung. Tidak ada gereja lain bisa memberikan apa-apa begitu. Lalu saya berpikir, oh Tuhan, kemana saya harus mencari perlindungan, perteduhan? Mau nggak mau ya dari kita yang harus bangkit, menumbuhkan ya, menumbuhkan semangat untuk mengisi kekosongan. Bapak Ibu, tim penggembalaan sangat pincang saat ini. Maka saya mengundang kalau ada yang terpanggil, jangan keraskan hatimu, siapkan dirimu. Tentu ada beberapa kriteria, dia harus jadi teladan dan dia harus cakap mengajar. Ini harus. Maka saya punya sahabat sekalipun lebih senior jauh dibanding saya, beliau merendahkan hatinya. Pak, jikalau mau menjadi penatua adalah pemilik jemaat yang adalah sama dengan pendeta. Pendeta hanya jabatan gerejawi, tapi penatua itu alkitabiah, lebih dari sekedar pendeta, yang adalah panggilan pemilik jemaat. Cakap mengajar. Bapak sudah cakap, tapi secara akademi harus dipenuhi. Gereja kita tidak boleh gereja yang asal tumbuh, tapi harus didasari landasan akademis yang mewadai. Maka saya minta penatua ambil studi teologi Bapak Ibu, termasuk hambanya Pak Toto. Terima kasih untuk kesediaannya, dan juga hambanya Pak Hermawan. Ya tentu yang membuat saya pupus harapan beliau pulang Bapak Ibu, sedang dalam studi, menempuh studinya, supaya ketika nanti memang pemerintah menetapkan adanya sertifikasi sudah memenuhi syarat adalah pengajar di gereja. Saya juga bincang di YouTube, semoga Basidu baru mendengar saya Bapak Ibu. Kenal Basidu baru? Lupa. Kayaknya saya juga agak lupa, karena beliau jarang telepon Bapak Ibu, sibuk berenang di tengah laut. Saya berharap beliau mendengar, dan jikalau ada suara yang lembut itu mendengar namanya dipanggil, segeralah kembali, jangan keraskan hatimu. Jangan sampai ikan tuyul merampas. Bapak Ibu ya, jadi anaknya mana sih Pak? Anaknya sudah diadopsi sekarang. Jadi beliau memang sudah tidak punya anak. Maka di sana mungkin saya jadi bercanda. Tapi dimanapun Anda berada, Gambit, mari pulang, ya kan? Mulak maho. Amin. Oh saya pulang. Terima kasih Pak Gembala. Oke. Kita akan menyanyikan lagu selanjutnya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Tinggi Namamu Dipuji.
Oke, dibuka di ruang saksi. Siapa tahu ada yang mau speak up gitu kan. Kalau dibendung-bendung kan gak enak. Ada yang mau kesaksian? Again, and again. Oh iya ya. Ini yang ulang tahun adalah ketua acara. Boleh sepatah 100 patah. Aduh, oke, si Christine. Lucu. Ini biasa. Shalom. Puji Tuhan. Apa yang disuruh kesaksian hari ini? Apa ya, mengucap syukur buat Tuhan, buat penyertaan Tuhan, Tuhan yang setia, Tuhan yang tunjukkan kasih setianya. Jadi hari ini berikan mau nyanyi buat mamanya.
memberkati keluarganya dan memberkati segala apa yang dilakukannya. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita turunkan hati kita untuk Tuhan, kita rendahkan diri kita fokus akan apa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Engkau pakai. Kami percaya bahwa memang Tuhan selalu melimpahkan kita, Tuhan.
dengan ungkapan satu kata yang disampaikan kepadamu ya Bapa, yaitu kami mau selalu bersyukur kepada. Amin. Bersyukur semuanya untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Haleluya, haleluya. Sungguh Kau Allah yang mengasihi kami. Amin. Segala sesuatu yang terjadi dalam setiap kehidupan kami adalah rencana Tuhan yang terindah bagi kami semua ya Bapa. Kami hanya menjalankan apa yang bisa kami jalankan. Tuhan yang menentukan arah hidup kami ini ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan segenap kehidupan kami kepada tangan kuasa-Mu ya Bapa. Engkau beracarlah bagi kami semua ya Tuhan. Sebab kami sini selalu mendengarkan apa yang Tuhan katakan dalam setiap kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus memberikan kami hikmat dan marifat-Mu ya Bapa. Engkau yang selalu ditinggikan dan Hamba-Mu direndahkan ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, beracaralah pada hari ini. Amin. Sebab kami semua yang ada di tempat ini, yang nanti pun akan mendengarkan dalam YouTube, akan selalu mendengar dan patuh akan Kau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan kuasa. Terpujilah bagi nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, silakan duduk sahabat-sahabat semua dikasih Tuhan. Selalu bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang baik bagi kita semua. Saudara-saudara, sahabat-sahabat kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, rasanya seperti mimpi. Rasanya masih belum bisa menerima satu kenyataan dalam kehidupan ini. Dan saya secara pribadi masih sangat merindukan hamba Tuhan di dalam segala pelayanan yang luar biasa. Dibandingkan dengan saya itu tidak ada apa-apa dalam hamba Tuhan itu. Bapak Penatua Edi Hermawan. Rasanya saya ini berprotes. Saya protes sama Tuhan. Dari hari itu masih berprotes. Kenapa cepat dipanggil? Saya ingat sekali saudara kasih Tuhan. Pada saat saya dapat telepon dari Pak Rudi, saya langsung meluncur. Yang saya lihat sosok hamba Tuhan yang sedang lemah. Disaksikan sama Ibu Dede. Saya berdoa, tapi saya tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Saya berdoa, saya pegang. Terus saya bilang, ada banyak pekerjaan, ada banyak PR yang harus dikerjakan. Rasanya berat bagi saya, benar rasanya berat sekali. Tapi rencana Tuhan itu beda. Manusia boleh merancang segala sesuatu, tapi tetap kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Umur boleh ditanya, saya masih muda 28 tahun, saya masih muda 25 tahun, saya masih kecil umur 5 tahun, tapi umur di depan Tuhan tidak ada. Kita tidak bisa protes. Pada saatnya Tuhan dipanggil, kita panggil pulang, kita harus pulang. Saya ingat sekali waktu di pemakaman, hambanya Upo bilang, saya udah antrian kedua sebenarnya. Malah diselak dengan Pak Hermawan duluan. Saya nggak tahu dalam kehidupan ini seperti ini. Kita yang sudah umurnya sudah
tapi masih belum dipanggil Tuhan. Jadi Tuhan masih menghargai kehidupan kita ini. Kita harus bisa berkarya kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kita satu kepercayaan. Kita lakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan ini. Karena Tuhan memberikan kita satu kepercayaan itu. Maka saya berpikir, dan saya berpikir, maaf ya Iqbal, saya harus mengambil satu sikap. Generasi yang akan datang ini harus generasi yang militan. Generasi yang mendatang, generasi yang tua-tua yang seperti saya, Pak Gembala itu, kita harus memakai anak-anak muda. Generasi muda yang selalu menjadikan tombak kegerejaan penting dalam kehidupan ini. Maka saya bergumam dalam hati saya, paling nggak minimal 4 penatua harus diangkat untuk membackup pelayanan Tuhan di tempat ini. Minimal 4. Pelayanan tetap bisa berjalan terus, dan saya harus menggodok terus mencari. Nanti saya usulkan kepada Pak Gembala orang-orangnya seperti ini. Dan saya masih terus mencari kesetiaan dulu. Kalau itu sudah bersedia, baru kita minta ACC dengan Pak Gembala. Pak Gembala setuju, langsung kita ada pengangkatan bersama Tuhan. Sebab kita tidak bisa, walaupun kita kecil, tapi kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita perlu teman. Satu pelayanan itu penting, yang membackup satu pelayanan kita di tempat ini. Oleh karena itu, sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, saya secara pribadi adalah tim pelayanan daripada hambanya Bapak Pendeta Simon Petrus, yang tadi sudah terang gemilang mengatakan sesuatu, dan saya adalah bagian tim pelayanan kita dengan Pak Hermawan. Saya punya hak, ya, saya punya hak. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang ada di sini. Saya tahu saudara, semuanya diberkati oleh Tuhan. Merelakan segala sesuatu, bukan kepentingan saya. Saya harus memikirkan kepentingan orang yang terlebih dahulu. Saya percaya saudara, kalau menurut ego saya, kalau menurut kemauan saya harus pergi ke puncak. Ada beberapa teman yang nelpon, ada sebagian mau berangkat. Saya tidak bisa ngomong apa-apa. Sebenarnya atur aja. Tapi Pak Gembala punya pikiran yang berbeda. Ya saya harus hormati. Apa yang Pak Gembala katakan ya saya hormati. Dan ternyata semuanya selalu mengedepankan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Maka saya harus terima kasih kepada semua jemaat Tuhan tempat ini. Dan rencana ini terus akan berlanjut. Bukan sampai hari ini lagi kita nggak ada. Saya yakin saudara, saya yakin pasti kita akan pergi. Amin. Mari sobat kasih Tuhan. Saya sudah persiapkan sebenarnya tema ini nanti buat di retret. Tapi saya merasa itu ya saya akan sampaikan di tempat ini. Karena pas tanggal 26 saya punya tugas, yaitu ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi saya ingin sampaikan ini kepada kita semua di tempat ini. Sebab tanggal 26 kemarin kita nggak ada ibadah, maka hari ini sama aja sebenarnya. Tuhan Yesus kan udah di surga ya. Jadi kita hanya memperingati. Kapan aja boleh, mau 1 Desember kita memperingati juga nggak masalah, ya kan? Bukan tanggal 20, tanggal 26 ini. GJKI kok hari ini baru memperingati, nggak ada masalah. Ya seperti Tuhan Yesus sudah naik ke surga dengan Pak Hermawan. Ya. Mari sebelum itu kita buka firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Saya akan dasari firman Tuhan hari ini ya, Yohanes 2.
Yohanes 14 ayat 2 sampai ke 3. Saya akan bacakan bagi kita semua di sini. Dan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Amin. Hari ini jelas firman Tuhan dikatakan, di mana aku tinggal, di situ juga kamu akan tinggal. Amin. Maka berdasarkan firman ini, saya punya keyakinan 100%. Di mana Bapak Edi Hermawan sekarang ada bersama dengan Yesus. Amin. Saya yakin. Ada orang saya melihat penampakan begini-begini. Bohong. Saya mendengar suara begini. Bohong. Orang mati yang di dalam Tuhan hari ini juga bersama dengan Tuhan. Amin. Itu udah pasti. Maka saya bilang, semuanya nih di sini berlomba-lombalah kalian semua. Berlomba-lomba dalam hal apa? Dalam satu pertandingan arena, kita berlomba menjadi yang paling depan. Paling depan apa? Di mana kita bisa melayani Tuhan. Kita harus paling depan, jangan kita paling belakang. Kita harus depan. Kenapa? Di mana kita bisa mengerjakan sesuatu untuk Tuhan, kita lakukan itu dengan segenap hati kita. Maka firman Tuhan jelas dikatakan, di mana aku tinggal, di situ pun kami akan tinggal bersama Tuhan aku. Sahabat-sahabat dikasih di dalam Tuhan, berdasarkan firman Tuhan ini, kita bisa melihat sesuatu yang baik. Ada 3 makna kenaikan Tuhan Yesus kita ke surga. Tema hari ini ada 3 makna kenaikan Yesus ke surga. Dan kita bisa melihat, kita belajar bersama-sama. Yang pertama, yang tadi kita baca, di mana jika tidak demikian, aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yang pertama-pertamanya harus kita ketahui, dia naik ke surga, dia menyediakan tempat untuk kita. Dia adalah pakar ilmu, desain. Hari ini ada pertanyaan, udah jadi belum? Sekejap dia kerjakan. Tidak nunggu lama-lama. Maka firman Tuhan hari ini kita mendengar, di mana di situ ada tempat untuk kita. Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Maka hari ini yang harus kita pahami dalam kehidupan kita ini, hidup ini yang di dunia ini yang sekarang kita tinggali adalah sementara. Maka kemarin Pak Gembala bilang, orang yang punya uang banyak pun tidak bisa, namanya kematian itu ditutupin, nggak bisa. Itu setiap orang pasti akan mati. Maka firman Tuhan hari ini, biarlah kita hidup ini, kita harus tahu bahwa kita hidup ini di bumi ini adalah sementara. Yakobus 4 ayat 14. Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang ada di besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu ini sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Hidup ini kita hanya seperti uap. Hari ini saya kelihatan, besok nggak ada. Saya merasakan di mana seorang hamba Tuhan saya masih kenal dekat. Ya kalau itu saya kenal dengan almarhum Bapak Edi Hermawan 2 tahun itu masih kurang. Rasanya itu pengennya masih 5 tahun atau 10 tahun lagi gitu. Tapi firman Tuhan katakan, kita ini seperti uap. Yang mana kita sudah harus diambil pulang, ya kita harus pulang. Maka saya katakan, hidup
kita ini adalah hidup sementara dalam kehidupan ini di dunia ini. Maka bagaimana sikap hati kita? Bagaimana kita harus meresponi kehidupan kita? Alkitab juga mengatakan, maka suatu kali manusia akan meninggalkan dunia ini semua. Kalau kita baca di Ibrani 9 ayat 27, bahwa kehidupan kita suatu saat kita akan meninggalkan semua ini. Nah, kalau kita belajar, kita harus memahami, maka bagaimana kita harus menanti kedatangan Tuhan itu menyebut pada kita. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat, pada kita semua, kita ada satu pertandingan di arena. Maka setiap orang melakukan pertandingan itu masing-masing, tidak bisa digantikan orang-orang lain. Saya seringkali mengatakan itu, kita harus berlari, walaupun kita harus terseok-seok, kita harus lari, tetap kita harus melakukan itu pertandingan. Dan kapan saatnya kita masuk? Nyampe ke hari bisnis itu adalah di mana kita sudah tidak ada dalam dunia ini. Mengakhiri kehidupan kita. Ada banyak permasalahan, betul. Beban hidup berat, betul. Ya. Saya yakin jemaat Tuhan di tempat ini gak ada yang setiap harinya happy terus. Bisa kok jalan-jalan, kita jalan-jalan terus sampai hari. Saya tidak akan merasakan sakitan, saya merasa sehat terus. Enggak ada. Setiap orang pasti akan mengalami yang namanya kesusahan. Maka Yakobus katakan bahwa kalau kita mengalami berbagai cobaan itu merupakan suatu ujian bagi kita. Ya, sesuatu hal yang wajar dalam kehidupan ini. Supaya apa? Supaya kita bisa tahan uji. Kehidupan ini seperti itu, saudara. Oleh karena itu Tuhan Yesus naik ke surga itu menyediakan bagi tempat bagi kita supaya kita sadar dalam kehidupan ini. Apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan hari ini? Lakukanlah untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka saya ingin katakan, semua jemaat Tuhan, persiapkan diri kita sebaik-baiknya. Kapan saat Tuhan mau pakai kita, jangan menolak. Kalau Tuhan sudah menutup pintunya, maka tidak ada seorang pun yang bisa membuka itu. Maka sebelum waktu itu ditutup, masih ada kesempatan kita berkarya buat Tuhan. Lakukan itu. Amin. Jangan tunda-tunda. Nanti dulu. Saya masih punya anak. Saya masih harus begini begitu, banyak alasan macam-macam. Saya bilang, pada saat nanti Tuhan tutup itu pintu, mau apa lagi kita? Maka saya bilang, ayo kita berkarya buat Tuhan. Amin. Memang tidak bisa, saya langsung jadi pendeta besar, itu gak bisa. Itu harus dari kecil-kecil dulu. Setia dalam perkara yang kecil dulu. Gak bisa instan blok dalam sisa lakuin saya bisa khotbah langsung 10.000 orang langsung diselamatkan. Gak seperti itu. Petrus pun sebelum bisa berkhotbah, dia harus menyangkal Yesus 3 kali, saudara. Seorang Petrus, seorang Paulus sebelum dipakai sama Tuhan, dia adalah orang yang membunuh orang-orang Kristen. Saya katakan, tapi Tuhan masih mau berkarya untuk orang-orang seperti itu. Dia bukakan pintunya, dia pakai orang-orang seperti ini untuk melayani Tuhan. Dan saudara tahu apa yang dilakukannya. Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali itu, sekali berkhotbah 1.000 orang diselamatkan. 3.000 orang diselamatkan. Ya, dengan bayangannya aja, ya orang bisa diselamatkan, orang bisa sembuh. Paulus dengan sapu tangannya aja dikepet-kepetin bisa sembuh. Iya Pak. Kalau saya gini, pakai gini, wah nggak ada yang sembuh. Tapi saya mau berbakti sama Tuhan ya, sama Pak. Contohnya Bapak Edi Hermana ya. Saya mau terus berbakti, maka saya bilang bersyukur banget ini. Sampai akhirnya selesai, Pak Edi tetap mau pelayanan. Amin. Itu sungguh yang luar biasa. Itu yang saya mau dalam kehidupan saya.
Yang mau saya seperti ini. Saya masih berkaya terus sampai saya jalannya timpang-timpang begitu. Saya mau berkaya buat Tuhan. Amin. Kalau bisa jangan timpang, Pak. Kalau bisa jangan timpang kata Pak Gembala. Saya masih bisa lompat begini ya. Kalau kaki ada yang sakit. Tapi saya harus paksakan ini untuk betul. Ya. Amin. Tuhan Yesus naik ke surga buat menyediakan tempat untuk kita. Berkali yang kedua, yang naik ke surga supaya Roh Kudus, Roh penolong itu datang kepada kita semua. Amin. Maka saya katakan sekali lagi kepada jemaat Tuhan di tempat ini, calon-calon penetua yang nanti akan dibentuk, saya katakan kita sendiri kita akan berjalan, tapi ada Roh Kudus yang membantu kita, memberikan kita kemampuan. Amin. Jangan berpikir saya nggak mampu, tapi saya percaya dalam nama Tuhan Yesus, saya bisa lakukan seperti karena apa? Roh Kudus ada dalam hati kita. Amin. Musa tidak melakukan apa? Selalu menolak Tuhan. Kalau bisa orang lain lakukan. Lalu Tuhan katakan, apa yang di tangan kamu? Oh, tongkat, lempar tongkatnya jadi ular. Tuhan yang memberikan kemampuan begitu, bukannya Musa, tapi Tuhan yang melakukan seperti itu. Maka saya katakan kepada kita di semua, Tuhan masih memberikan kita ini kemampuan. Lakukan. Nggak bisa Pak, ada Roh Kudus yang akan memberikan kemampuan kepada kita. Tuhan naik ke surga dan itu Roh Kudus akan datang menjadi penolong bagi kita semua. Yohanes 16 ayat 7. Sampaikan Yohanes 16 ayat 7. Namun benar dikatakan, ya ini kepadamu, apabila lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau pergi, aku akan mengutus dia kepada siapa? Kepadaku. Itu yang memberikan kemampuan. Itu yang memberikan kesanggupan. Amin. Itu yang membuat kita, memberikan kita bisa berjalan di depan Tuhan. Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita untuk bisa apa? Mengisapkan dunia ini akan dosa. Yohanes 16 ayat 8. Gak usah dibaca. Mengisapkan kita. Maka saya katakan, jangan keraskan hati kita. Gunakan kita sebaik-baiknya. Roh Kudus datang untuk mengajar dan mengingatkan kita apa yang Alkitab katakan. Dia akan memimpin terus bagi kehidupan kita. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Mengajarkan segala sesuatu itu kepada kita. Jadi nggak usah takut. Amin. Nggak usah takut, oh saya nggak mampu. Tapi Tuhan hari ini berjanji kepada kita, Tuhan akan berikan kita pengertian. Tuhan akan memberikan kita pengajaran untuk memahami apa ya, terus mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tuhan Roh Kudus itu akan selalu mengingatkan. Kalau saya secara pribadi saya katakan ini firman Tuhan nggak hafal. Tapi saya yakin Roh Kudus itu selalu mengingatkan kepada saya. Kadang-kadang, oh iya saya harus bawa ini. Saya cari langsung ayatnya di mana nih. Mengingatkan kepada saya terus. Oh firman Tuhan yang seperti ini harus ada dalam firman Tuhan. Tapi kalau saya bicara apal, nggak apal ini firman Tuhan. Tapi Roh Kudus selalu akan mengingatkan kepada kita semua. Akan perintah-perintahnya Tuhan. Akan perintah-perintahnya. Saudara kasih Tuhan. Roh Kudus akan mengajar dan mengingatkan kita. Roh Kudus juga akan membantu kita menjalani kehidupan yang menyenangkan bersama Allah. Roma 8 ayat 13. Roma 8 ayat 13.
Ini sebenarnya firman Tuhan lama loh, cuma 1 jam setengah. Jadi saya persingkat aja kesannya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Amin. Sahabat kasih Tuhan, membantu kita memulihkan keadaan kita. Yang tadinya kita mati, kita menjadi hidup di dalam Tuhan. Yang tadinya kita tidak berani tampil ke depan, kita akan berani tampil ke depan. Kenapa? Pertolongan daripada Roh Kudus. Maka saya katakan, jangan takut depan Tuhan. Roh Kudus yang akan membantu kita. Kalau saya katakan saya tidak berani maju ke depan, memang nggak berani sebenarnya. Kadang-kadang bisa grogi. Tapi hari ini saya selalu percaya kepada Tuhan, percaya kepada Roh Kudus membantu saya untuk bisa memberanikan diri untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan. Kalau bicara soal saya capek. Kalau saya bicara soal saya tidak mampu, tapi Roh Kudus itu memberi kemampuan kepada kami, memberikan kemampuan kepada saya untuk melakukan apa yang tidak bisa saya lakukan. Karena hidupku bukannya aku lagi, tapi roh yang ada dalamku, itulah kehidupan. Maka kemarin saya katakan, waktu penghiburan di tempatnya Pak Hari Malam, baik itu hidup untuk Tuhan. Baik kita mati untuk Tuhan. Jadi hidup, mati, dan hidup adalah untuk Tuhan. Sahabat kasih Tuhan, roh itu harus ada supaya Roh Kudus itu memberikan kita kemampuan. Lalu perkara yang ketiga, ia naik ke surga supaya ibadah kita semakin bersemangat, semakin bermakna dalam kehidupan ini. Yohanes 4 ayat 23. Yohanes 4 ayat 23. Dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Luar biasa. Dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bukan nanti, saatnya dan sudah tiba sekarang. Hari inilah kita akan kita akan menyembah kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran. Bukan ibadah rutinitas, ibadah yang dihafal, ibadah yang hari ini kita ada ya di kita tempat lain yang selalu ada susunan acaranya ini. Kalau mau doa aja pakai acara, doanya ini udah disiapin. Tapi hari ini kita menyembah bukan karena kita dihafal, tapi kita menyembah kepada Tuhan dengan roh yang ada dalam hati kita, roh yang meluap-luap. Kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Allah ingin seperti itu, maka dia harus naik ke surga. Sahabat kasih dan Tuhan, saya katakan sekali lagi, Allah harus naik ke surga. Karena yang pertama, dia naik ke surga dan menjadikan tempat bagi kita semua. Yang kedua, dia akan menurunkan Roh Kudus kepada kita. Yang kita nggak mampu, Tuhan berikan kemampuan. Yang tadinya kita nggak bisa apa-apa, Tuhan Yesus berikan kemampuan. Roh Kudus itu memberikan kemampuan kepada kita semua. Saya ingatkan sekali lagi, sahabat kasih Tuhan. Saya yakin Petrus ataupun Saulus apapun semuanya itu pada saat Roh Kudus itu belum ada, itu mereka belum bisa ngapa-ngapain. Tapi saat Yesus naik ke surga lalu Roh Kudus itu turun, baru mereka bisa berkarya. Ya, benar nggak? Firman Tuhan katakan seperti itu. Pada saat Yesus naik ke surga, lalu Roh Kudus itu turun dan memberikan kemampuan untuk itu. Maka Yesus berikan kemampuan kepada kita. Yang naik ke surga supaya kita mempunyai ibadah yang selalu bermakna dalam Tuhan. Itu yang terpenting dalam kehidupan kita. Ibadah yang sejati yang seperti itu.
Sahabat kasih Tuhan, kita buka di Efesus 1 ayat 19 yang 20. Ini ayat yang diberikan kepada saya ini, untuk saya bawakan retret. Efesus 1 ayat 19 dikatakan demikian, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. 20, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga. Ayat 19 kita kembali lagi. Betapa hebat kuasanya bagi kita saudara ya, yang percaya. Tuhan Yesus naik ke surga, dan kita harus tahu betapa hebatnya kuasa Tuhan itu bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Lalu kita harus tahu, kalau Tuhan memberikan kita kemampuan dan kesanggupan, Dia juga memberikan kita kemampuan dan kesanggupan kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena Dia memberikan kita kekuasaan itu kepada kita untuk melakukan. Maka tidak heran, saya katakan tidak heran, Saulus yang tadinya Saulus jadi Paulus, dia bisa memberitakan firman Tuhan kemanapun. Dia harus rela mati. Petrus harus mati dengan kepala di bawah, kaki di atas. Semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan dari 12 murid-murid Tuhan Yesus, kecuali Yohanes, semuanya mati dibunuh. Semua mati dibunuh. Dia berani lakukan sebab betapa hebat kuasanya Tuhan itu dalam hidup kita. Mari kita bersemangat ya. Betapa hidup kita sangat berharga di depan Tuhan. Oleh karena itu, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita perbuat? Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Ini 3 hal ini sudah selesai. Habis ini selesai ya. Yohanes 13 ayat 13. Mari Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Gak salah kan kita bicara Tuhan yang Maha Kuasa. Betul ya. Apa yang kita ngomongkan itu betul, gak ada salahnya. Kita menyembah pada Tuhan yang itu, bukan kepada Tuhan yang mati. Maka saya ingat sekali begini, Dia yang punya kuasa, Dia turun ke dunia jadi manusia. Setelah dari manusia Dia harus mati. Setelah pelayanan Dia harus mati. Dan mati Dia harus bangkit. Pada Dia harus bangkit, Dia harus naik ke surga. Pada saat naik surga, Roh Kudus itu akan turun kepada kita. Maka firman Tuhan katakan, kalau kamu nyebut aku guru dan itu betul, gak ada salahnya. Sebab itu lakukan perkara-perkara besar bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memberikan kesanggupan kepada kita. Maka di sini ada 3 makna yang harus kita kuasai. Roh Kudus yang memberikan kehidupan dan kuasa kepada setiap orang yang percaya. Yang punya adalah Tuhan Yesus menyatakan dalam hidup kita selalu didasarkan oleh kasih Tuhan kepada kita, agar kita selalu sadar bahwa apapun yang kita alami, karena Allah itu sungguh mengasihi kita semua. Kolose 1 ayat 13. Ayo lihat. Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita dalam kerajaan Allah dan kerajaan Anak-Nya kekasih. Dulunya kita adalah melakukan dalam kehidupan kita terlalu dipegang dengan kuasa kegelapan, tetapi dengan kuasa Roh Kudus memindahkan kita dari kuasa kegelapan itu menjadi anak-Nya yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kita ini sebagai anaknya, maka biar Roh Kudus itu memberikan selalu dalam kehidupan kita kehidupan untuk senantiasa menyadarkan kita
dalam kehidupan ini adalah Tuhan mengasihi kita, terus mengasihi kita. Lewati dalam segala percobaan dalam hidup ini, lewati segala sakit dalam kehidupan ini, kita harus tahu dalam kehidupan ini bahwa Tuhan selalu menyertai kita sampai kemanapun kita, karena kita adalah anaknya yang dikasihi oleh Tuhan. Luar biasa Tuhan itu. Jadi sayang kalau kita meninggalkan Tuhan. Sangat disayang-sayangkan, kita harus menyadari dalam hidup ini Tuhan itulah mengasihi kita. Kita yang tadinya di dalam hidup dan kegelapan, kita diangkat menjadi dalam hidup yang terang, hidup yang baik, yang menjadi anak kekasihnya Tuhan. Sungguh berharga kehidupan kita ini. Maka lakukanlah semuanya untuk Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus untuk memampukan kita melayani Tuhan dengan penuh kemenangan, dengan kemampuan itu. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan jadi saksiku dari Yerusalem dan seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya, sampai kasih Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus kita mampu melakukan segala sesuatunya. Kita diberikan kuasa untuk itu. Pelayanan yang kita lakukan di bidang apapun membutuhkan kuasa Tuhan. Melalui Roh Kudus itu kita berikan kemampuan. Yang ketiga, kuasa Roh Kudus itu memberikan kemampuan kita mengalami banyak mujizat dalam kemustahilan agar terjadi terobosan yang baru. Roma 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia telah membangkitkan Yesus dari orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana ini oleh Rohnya yang diam di dalam kamu. Memberikan kemampuan. Dia punya kuasa membangkitkan Yesus diturun dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita dekat dengan Tuhan. Kita dekat, nggak jauh dengan Tuhan. Roh Kudus itu ada dalam hati kita. Roh itu yang melekat dalam kehidupan kita. Amin. Dan kita harus sadar dalam kehidupan ini, oh, yang kita lakukan, kita melayani hari ini seperti yang saya lakukan itu bukan karena kemampuan, bukan karena saya punya gagah, bukan karena saya punya hikmat yang tinggi, tidak. Tapi Tuhan itu memberikan kemampuan untuk melakukan semuanya yang bisa saya lakukan. Amin. Harus sadari dalam kehidupan kita. Roh itu memberikan kemampuan kepada kita supaya kita melakukan, karena kita adalah anak-anak kekasihnya Tuhan. Yes, amin. 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 Mari kita bangkit berdiri. Roh yang hidup. Oh yang hidup penuhiku. Kita tundukkan kepala semuanya. Jangan menengok kanan dan kiri. Kita serius, kita tundukkan kepala.
surga memberikan roh itu kepada kita supaya kita sanggup menjalani kehidupan ini, karena kita ada sangat berharga di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, melayani dengan Tuhan dengan segenap hati kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita lakukan apa yang bisa kita lakukan, sebab itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan ini, supaya kita menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan Allah yang mengasihi kita semua. Sahabat kekasih dalam Tuhan, jangan keraskan hati kita, lakukan semuanya untuk Tuhan. Buka hati, bukakan hati kami ya Bapa, untuk melayani Engkau dengan segenap hati kami. Sungguh-sungguh ya Bapa, sebab kami adalah mata yang sangat berharga di hadapan-Mu ya Tuhan. Kekasih-kekasih-Mu ya Bapa. Oleh karena Roh Kudus memberikan kami kemampuan, berikan kami kesanggupan ya Tuhan. Kami seolah-olah tidak mampu, kami seolah-olah tidak sanggup melakukannya, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, Kau berikan kami kemampuan demi kemampuan, kesanggupan demi kesanggupan, untuk melakukan apa yang tidak bisa kami lakukan ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan, diberkati setiap jemaat Tuhan yang hari mendengarkannya, mungkin besok mendengarkan lewat YouTube. Kami percaya Tuhan, semua diberkati oleh Tuhan dengan berkat daripada Engkau sendiri ya Tuhan. Berikan kemampuan dan kesanggupan kami semua ya Tuhan. Kami bersyukur dan berserah penuh kepada Tuhan, Allah yang sanggup memulihkan segala sesuatu. Dan kami sungguh bukakan hati kami untuk pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus telah membantukan kami, memberikan kami kesanggupan di dalam menjalani kehidupan kami ini ya Tuhan. Kami merasa kehilangan, tetapi kami percaya Roh Kudus memberikan kami penghiburan terus demi hari ya Bapa. Berikan kami kesanggupan, berikan kami kemampuan ya Bapa, sebab Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kau dekat dengan kami ya Bapa. Terpujilah bagi nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.